Mengutip dari Arab News, ada sekitar 1,1 juta lapangan kerja baru telah diciptakan di Arab Saudi pada tahun lalu. Menteri Sumber Daya Manusia Ahmad Al-Rayji mengatakan jumlah lapangan kerja itu seiring dengan keberhasilan kebijakan diversifikasi ekonomi kerajaan. Ketika banyak negara kesulitan menciptakan lapangan kerja buat warganya, Arab Saudi justru sebaliknya. Arab Saudi mengklaim bahwa telah terjadi ledakan lapangan kerja di negaranya pada forum khusus yang diadakan di Riyadh untuk menandai pengumuman anggaran Arab Saudi di tahun 2024. Ahmad Al-Rayji mengatakan tidak ada negara lain di dunia yang mengalami peningkatan lapangan kerja sebesar itu selama periode tersebut. Ia mengatakan inisiatif pemerintah Saudi untuk mendukung sektor swasta telah menghasilkan 361.000 pekerjaan baru di pasar tenaga kerja. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Al-Rayji saat konferensi pers sehari setelah Arab Saudi menyetujui anggaran negara untuk tahun 2024 dengan pendapatan diproyeksikan sebesar 1,17 triliun rial atau 312,48 miliar US dollar. Sampai detik ini masih banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba mencari kerja di Arab Saudi. Menurut Kedubes Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Abdul Aziz Ahmad, ada 11 juta lowongan pekerjaan yang tersedia di Arab Saudi saat ini, di mana 8 juta adalah untuk skill labor atau profesional dan sisanya 3 juta untuk sektor informal. Beberapa lowongan pekerjaan yang sangat potensial diterapkan untuk lulusan sarjana adalah telekomunikasi, informatika, industri, periklanan, teknik, keuangan, perkantoran, dan bidang konsultasi di instansi pemerintah Arab Saudi. Beberapa bidang lain yang masih sangat dibutuhkan adalah tenaga kesehatan, pengajar atau dosen, perhotelan, dan juga project manager. Arab Saudi memang sedang menggila untuk berbagai proyek ini karena mereka mendorong dengan sangat disiplin visi Saudi 2030. Sayangnya, dengan alasan urgent hiring, info-info lowongan kerja ke Arab Saudi dengan posisi dan gaji yang menarik ini beredarnya hanya terbatas, hanya sampai di kalangan petinggi dan karyawan perusahaan saja. Tapi sebenarnya pola ini bisa diubah. Para pencari kerja harus paham bahwa setiap perusahaan atau perguruan tinggi biasanya juga mengumumkan melalui informasi website resmi mereka ketika membutuhkan karyawan atau pengajar. Jadi, giatlah untuk bersurfing di dunia maya. Berdasarkan saran dari berbagai pihak profesional, bagi para WNI yang ingin mencari kerja di Arab Saudi, sebaiknya memiliki akun di LinkedIn, media sosial dengan jaringan profesional terbesar di dunia maya. Melalui LinkedIn itu bisa dengan mudah menemukan berbagai jenis pekerjaan yang sesuai, menghubungkan dan memperkuat hubungan profesional Anda. Sementara bagi pencari kerja informal, sebetulnya pemerintah sejak tahun lalu telah mengupayakan dibukanya kembali moratorium, namun kenyataannya belum berjalan efektif sehingga belum memungkinkan pengiriman tenaga kerja sektor informal ke Arab Saudi. Meskipun demikian, di lapangan banyak yang berketerampilan rendah dan berpendidikan rendah masih tetap bisa berangkat ke Arab Saudi dengan berbagai cara. Perlu diperhatikan bersama, sebagian perusahaan atau individu yang mengiklankan lowongan kerja bukan langsung dari pihak penyedia kerja, agen rekrutmen tenaga kerja, kantor Istigam, dengan itu rata-rata berperan sebagai perusahaan outsourcing sebagaimana praktek yang telah dimaklumi, dan sebagian lain adalah rekrutmen agensi. Akhirnya banyak sekali para sponsor calon tenaga kerja yang siap melamar kandidat. Sayangnya tidak sedikit yang tidak sesuai dengan kenyataan saat tiba di Arab Saudi, sementara perlindungan minimal dan tanpa kontrak kerja. Job order atau demand letter, singkatnya, bagi para warga negara Indonesia, beberapa hal ini harus diperhatikan, yaitu tentang job order atau demand letter. Biasa disebut surat permohonan atau penawaran kerja, yaitu surat resmi yang dikirimkan pemberi kerja yang ditujukan kepada agensi atau PT di Indonesia yang dipercaya sebagai perekrut untuk melaksanakan rekrutmen. Secara legal, surat ini harus berisi 10 item, dan sebelum dikirim ke Indonesia, dokumen tersebut harus diserahkan ke KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah untuk stempel persetujuan dari atas tenaga kerja atau minister konselor. Oleh karena itu, bagi para calon tenaga kerja atau TKI, memahami job order sangat penting dalam persaingan bekerja di Arab Saudi. Sebelum diserahkan ke KBRI, dokumen tersebut harus ada stempel dan tanda tangan dari Kementerian Luar Negeri Saudi dan Kantor Dagang Saudi.
Lalu kenapa surat perintah kerja itu penting? Para TKI harus paham bahwa lembaga PJTKI manapun tidak bisa memproses selama JO atau DL itu tidak ada, alih-alih karena tidak ada permintaan tenaga kerja yang masuk ke Indonesia. Biasanya mereka, yaitu PJTKI atau PT atau agensi, menawarkan berbagai pelatihan untuk mengikat kandidatnya masuk. Dari sini berbagai program didesain sedemikian rupa sampai dengan adanya permintaan rekrutmen dari Arab Saudi. Pada dasarnya ini tidak mengapa selama PT menjelaskan kondisi di awal dan membuat kandidat PMI siap serta menerima resikonya. Jadi nanti ketika ada penarikan biaya untuk syarat mengikuti pelatihan dan lain-lain, itu di atas kesadaran dan kesepakatan masing-masing pihak. Namun faktanya PT atau agensi tidak demikian. Banyaknya mereka yang tidak memberikan informasi yang jelas dan transparan, sehingga banyak calon PMI atau TKI yang dirugikan baik waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mengetahui proses kebocoran seperti itu sangat penting serta wajib dipahami siapapun dan dimanapun Anda sebagai calon pejuang devisa di luar negeri. Selama PT atau agensi tidak bisa menunjukkan JO yang jelas, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, PT tersebut tidak mendapatkan permintaan tenaga kerja dari Arab Saudi. Yang kedua, status PT tersebut diskorsing atau dicabut oleh Kedutaan Besar Indonesia karena berbagai hal atau masalah. Salah satu langkah aman dalam memastikan rangka status PT yang digunakan adalah yang pertama, konfirmasi ke BP2MI. Yang kedua, konfirmasi ke Kedutaan Besar Indonesia. Yang ketiga, bertanya pada para senior yang saat berada di Arab Saudi atau orang yang pernah bekerja di Arab Saudi. Poin terakhir ini adalah dasar kenapa komunitas di Arab Saudi hadir untuk membantu memberikan informasi yang valid dan jelas kepada semua para calon tenaga kerja yang mungkin saat ini sedang berjuang menunggu di tengah jarak dekat. Secara umum, dokumen yang harus disiapkan untuk bekerja di Arab Saudi adalah yang pertama, ijazah terakhir, yang kedua, transkrip nilai, yang ketiga, surat pengalaman kerja, yang keempat, surat tanda tangan registrasi dan lisensi profesi, yang kelima, paspor, yang keenam, surat izin dari orang tua atau suami atau istri, yang ketujuh, kurikulum vitae. Untuk yang nomor 1 hingga 4 semuanya akan diterjemahkan atau ditranslate ke dalam bahasa Arab atau Inggris oleh penterjemah tersumpah sebelum menyerahkan pengurusan legalisasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Untuk yang nomor 5 diperlukan untuk keperluan stempel visa dan ratusan penerbangan. Dan untuk nomor ke-6 diperlukan untuk jaminan kepada agensi atau PT yang digunakan agar nantinya jika terjadi masalah keluarga perihal izin keberangkatan dan lain-lain, PT memiliki bukti surat izin. Pada surat izin harus ada tanda dari kepala desa atau kelurahan setempat. Dan yang nomor 7 diperlukan untuk di-forward kepada calon pemberi tenaga kerja. Dokumen ini tidak perlu ditranslate sebagaimana nomor 1 hingga 4 karena statusnya yang akan diserahkan ke lembaga. Namun yang pasti CV yang telah disiapkan merupakan salah satu dari dua bahasa itu, yaitu Inggris atau Arab.